Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad Habibu Rabbil Alamin wa qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia, segala rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di waktu yang insya Allah dipenuhi keberkahan ini, di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama dapat berkumpul dalam rangka untuk kirim doa, dalam rangka untuk menunjukkan salah satu kebaktian kita terhadap mereka guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita baca dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bukti bahwa kita bersama insyaallah merupakan murid-murid yang berbakti. Amin amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, berkumpulnya kita di tempat ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berharap mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya kita di tempat ini, yang pertama kita menjadi termasuk golongan umat yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan bagaimana sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, setelah Allah menyebutkan sifat-sifat daripada kaum muhajir, kaum ansar, mereka sahabat al-muhajirun dan sahabat al-ansar, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan termasuk golongan umat yang terbaik adalah mereka yang datang setelah para sahabat. Kebiasaan mereka adalah selalu memohon ampun, selalu beristighfar, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun baik untuk diri mereka sendiri atau untuk umat Islam yang mendahului mereka. Ini termasuk sifat daripada umat yang terbaik. Maka alhamdulillah, dari tadi kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan maghfirah yang ditujukan kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan ini juga merupakan suatu bukti bahwa kita pengen menjadi golongan umat yang terbaik. Lebih-lebih lagi, yang barusan kita doakan bersama ini merupakan orang tua kita. Karena kita bersama mengetahui bahwa orang tua itu bukan hanya mereka yang melahirkan jasmani kita. Sampai-sampai dikatakan bahwa abauka thalatha, ayahmu itu ada 3 macam, ada 3 golongan. Abukal ladzi waladak, ayahmu yang memang melahirkan kamu, melahirkan jasmanimu. Wa abukal ladzi 'allamak, dan ayahmu yang mengajarkan kamu. Para guru, baik itu guru secara langsung ataupun guru biwasithah. Karena guru-guru kita nggak mungkin menuntut ilmu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut ilmu dari masyayikh mereka, masyayikhnya dari masyayikhnya. Inilah kemudian yang disebut dengan sanad ilmiah. Ini mereka semua merupakan guru-guru kita. Dan yang terakhir, abukal ladzi zawwajaka ibnatahu. Termasuk kategori ayah adalah yang mengawinkan kamu dengan putrinya. Artinya apa? Di antara orang tua kita adalah mereka yang mengajarkan kita ilmu syariat. Mereka yang menyampaikan kepada kita ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Keuntungannya apa bagi kita? Ternyata kalau kita ingin dianggap orang yang soleh, kalau kita ingin dianggap anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, maka di antara kategori anak tersebut adalah yang mau mendoakan orang tuanya. Kita bersama sering mendengar hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau manusia itu setelah wafat inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kata Rasulullah di antaranya awwaladin salihin yad'u lahu. Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini para ulama mengatakan berarti ada kabar gembira bagi anak-anak yang mau mendoakan orang tuanya. Ingat, di antara orang tua kita adalah masyayikh kita. Bahkan Al-Imamul Ghazali mengatakan paling afdolnya orang tua yang 3 tadi yang disebutkan adalah mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita. Itu yang paling afdol, orang tua yang paling utama. Berarti ketika seseorang mau mendoakan orang tuanya, ini merupakan pertanda, kata para ulama, bahwa anak tersebut merupakan anak yang soleh. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan awwaladin salihin, atau anak yang soleh. Artinya Rasulullah menyatakan anak yang mau mendoakan orang tuanya ini merupakan insya Allah kategori anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Maka alhamdulillah dengan berkumpulnya kita di tempat ini, di samping kita berusaha menjadi umat yang terbaik, dan mudah-mudahan kita juga digolongkan termasuk anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apalagi yang kita hauli pada saat ini adalah seseorang yang memang betul-betul memiliki jasa atas kita. Karena beliau sebagaimana Al-Faqir sampaikan tadi merupakan salah satu guru atau merupakan salah satu rijal dalam sanad ilmiah kita. Bisa kita lihat sanad ilmu kita, dan ingat ya, memperhatikan sanad itu penting. Innamas sanadu wal isnadu minad din. Memperhatikan sanad ilmiah ini termasuk dalam agama. Jadi keabsahan agama kita itu dilandaskan pada pengetahuan kita akan sanad. Sebab ini sanad ilmiah. Ar-Rasul mengatakan innama hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kalian pelajari itu agama. Oleh karena itu jangan asal pilih guru. Perhatikan betul-betul guru kita, karena ini berkaitan dengan agama kita. Oleh karena itu beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau mau kita perhatikan, ternyata sanad ilmiah kita akan melalui beliau. Jadi kalau kita perhatikan guru-guru kita yang ada di Darul Lughah wa Da'wah secara khusus ataupun di Indonesia secara umum, kebanyakan di antara mereka sanad ilmiahnya selalu berlalu pada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada yang secara langsung seperti Mudirul Ma'had Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau secara langsung menimba ilmu dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Begitu juga Musyriful Ma'had Abuya Murabbi Arwahana wa Ajsadana Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun menimba ilmu langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, Al-Habib Ali Ridha bin Hasan Baharun pernah menimba ilmu langsung kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Artinya silsilah kita berarti kita belajar dari mereka, mereka langsung mengambil dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad dari ayahnya Sayyid Alwi bin Abbas, Sayyid Alwi dari ayahnya Sayyid Abbas, terus bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau orang yang memiliki jasa yang memang betul-betul harus kita perhatikan dan harus kita ketahui bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana sirah beliau. Karena beliau sendiri pernah mengatakan bahwa di antara tanda murid yang berbakti adalah nasyru ilmi syaikhihi wassayru bimanhajih. Adalah murid-murid yang mau menyebarkan ilmu yang telah dipelajari dari gurunya, lalu kemudian mau berusaha untuk kemudian mengikuti sirah gaya hidup daripada gurunya. Jadi kalau mau tahu apakah kita sudah termasuk golongan murid yang berbakti atau tidak, lihat bagaimana sikap kita dalam menyebarkan ilmu guru-guru kita. Lalu kemudian yang kedua, apakah kita sudah berusaha untuk memiliki gaya hidup seperti yang dimiliki oleh mereka guru-guru kita. Oleh karena itu didirikan acara hauliyah seperti ini tidak lain dan tidak bukan untuk itu. Karena kalau cuma untuk kirim doa, kita yakin kita setiap hari mendoakan guru-guru kita.
Jadi nggak ada seseorang yang mendoakan hanya setahun sekali. Apa kita mendoakan Sayyid Muhammad setahun sekali saja? Enggak. Setiap saat ada kesempatan kirim doa, selalu kita cantumkan nama beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi sebetulnya bukan hanya untuk kirim doa, tapi yang terlebih penting lagi, bagaimana kita mengetahui sirah beliau. Bagaimana kita mengetahui biografi beliau untuk kemudian kita ikuti. Karena itu sebetulnya sesuatu yang paling bermanfaat ya untuk para murid adalah bagaimana kita sampaikan kepada mereka sirah-sirah orang-orang yang soleh, para ulama, para wali. Ini yang paling mengena. Dan ini merupakan manhaj Al-Qur'ani, manhaj Allah dalam mendidik Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah telah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Karena itu Al-Imamul Junaid ketika ditanya, "Hai Al-Imamul Junaid, kenapa aku lihat di antara ajaranmu itu selalu menceritakan sirahnya orang-orang yang soleh? Kenapa enggak ajaran Allah aja? Sampaikan bagaimana kewajiban kita, bagaimana keharusan kita. Yang kau sebutkan adalah sirah-sirah daripada orang soleh." Imamul Junaid mengatakan iya, karena ini merupakan manhaj Qur'ani. Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, aku menceritakan kepadamu bagaimana sifat-sifat umat terdahulu, sirah mereka untuk mengokohkan hatimu." Lah kalau Nabi Muhammad masih mengambil manfaat dari sirah umat-umat terdahulu, apalagi kita? Min babil aula. Kita pun lebih berhak akan hal tersebut. Karena itu diceritakan ceritanya orang-orang yang saleh. Al-Habib Segaf bin Muhammad, Al-Habib Umar bin Segaf, anak daripada Al-Habib Segaf bin Muhammad, kakek beliau Al-Habib Hasan. Beliau mengatakan, "Qal la syai'a anfa' fi hadzal zaman li as-salik walil murid min dzikri siyari as-salihin." Enggak ada sesuatu yang lebih manfaat sekarang kecuali kita menyebutkan kepada mereka bagaimana sirah daripada orang-orang yang saleh. Karena itu harapan kita mendirikan haul tidak lain dan tidak bukan kita mengetahui bagaimana sikap, bagaimana gaya hidup daripada orang yang kita hauli dengan harapan kita bisa mengikuti. Contoh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang kita hauli pada saat ini. Kalau kita mau melihat sirah beliau, kita lihat dari pertama, bagaimana jalur nasab beliau, nasab yang mulia. Beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk keturunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur daripada Sayyidina Hasan. Ini sudah suatu kemuliaan bagi beliau. Akan tapi lihat bagaimana sikap beliau di hadapan nasabnya. Apa beliau kemudian membanggakan nasab itu sampai kemudian beliau nggak belajar? Enggak. Beliau sama sekali tidak membanggakan nasabnya sama sekali. Beliau tetap belajar. Beliau tetap mencari ilmu, beliau mengorbankan waktunya, beliau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Karena sama sekali tidak ada ittikal, beliau tidak bersandar sama sekali sama nasab beliau. Karena itu beliau berpegangan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, "Tsumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi." Janganlah kalian tertipu dengan an-nasab, karena nasab sama sekali tidak memberikan kalian manfaat. Nggak ada seseorang yang ayahnya alim lalu dia akan lahir dalam keadaan alim, nggak ada. Seseorang tidak akan menjadi alim kecuali dia harus belajar, dia harus mengkaji ilmu, baru kemudian dia akan menjadi orang yang alim. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sama sekali tidak ada ittikal dengan nasabnya. Beliau dilahirkan pada tahun Masehinya 1945 pada waktu kemerdekaan, atau Hijriahnya tahun 1369 kurang lebih beliau dilahirkan. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di kota Makkah Al-Mukarramah. Dari mulai lahir beliau dididik oleh ayahnya sendiri, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, selalu memperhatikan Sayyid Muhammad. Karena itu nggak kaget ya, Sayyid Muhammad itu nggak pernah berpisah dari ayahnya, selalu melazimi. Karena apa? Karena ternyata Sayyid Alwi bin Abbas termasuk salah satu guru daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi beliau juga berguru pada ayahnya sendiri. Sehingga ketika beliau sudah sampai pada sinnut tamyiz, belum baligh, masih sinnut tamyiz, mungkin masih berumur 9 tahun, berumur 8 tahun, beliau sudah mengkaji ilmu, sudah belajar ilmu dengan ayahnya sendiri. Sampai-sampai pada umur 11 tahun, belum baligh, ayahnya sudah mengizinkan beliau untuk mengajar. Coba lihat, masih umur 11 tahun, sudah diperintahkan oleh ayahnya untuk mengajar. Bagaimana kepercayaan seorang guru akan muridnya, kepercayaan seorang ayah pada anaknya, sehingga baru umur 11 tahun sudah diperbolehkan untuk mengajar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki luar biasa. Dalam menuntut ilmu beliau berusaha betul untuk mencari guru. Sampai-sampai dikatakan gurunya dalam fannul hadis saja itu lebih dari 200 guru.
Ini nggak seperti sekarang ya. Sekarang kalau antum gampang. Masuk pondok gurunya sudah banyak. Berapa guru antum? 40? 50? Sayyid Muhammad enggak. Beliau perlu untuk pergi. Rehlah safar. Beliau pergi ke India. Beliau pergi ke Suria. Beliau pergi ke Pakistan. Beliau pergi ke Asia, ke Indonesia. Untuk mencari guru. Coba lihat bagaimana kegigihan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Karena ini perlu kita contoh ya. Kalau dulu beliau perlu untuk melakukan rehlah untuk mencari guru, sekarang kita harus bersyukur. Alhamdulillah, tanpa melakukan rehlah, guru-guru sudah dipersiapkan di hadapan kita. Ini harus kita syukuri. Ikuti beliau. Bagaimana beliau melazimi guru-gurunya, diikuti. Jangan sampai kita mendapatkan nikmat, guru sudah siap, tapi ternyata guru itu kita lalaikan. Wal'iyadzubillah. Ikuti Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Bagaimana sikap beliau di hadapan guru-gurunya. Sehingga banyak sekali gurunya. Di antaranya guru yang di Mesir, Syekh Hasanain bin Muhammad Makhluf, mufti Mesir. Yang di Makkah sendiri banyak sekali, Abdullah bin Sa'id al-Lahji, termasuk ulama Yaman tapi tinggal di kota Makkah. Bahkan ulama-ulama yang ada di Asia pun, di Indonesia, beliau mengkaji ilmu. Beliau murid daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Sahibul Hawi. Kakek daripada Al-Habib Salim Al-Haddad yang sering datang, murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Beliau berguru pada beliau. Beliau berguru pada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang mengarang kitab Tahajul A'ras, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Ini menunjukkan bagaimana sikap beliau di hadapan ilmu. Sehingga kalau beliau menjadi wali min auliyaillah bukan sesuatu yang mustahil. Melihat daripada ilmiah beliau. Sebab ingat, seorang wali tidak akan menjadi wali kecuali ketika dia orang yang alim. Nggak ada wali bodoh, itu nggak ada. Jadi yang ada keinginan untuk menjadi wali, ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama apa? Harus jadi orang alim. Ar-Rasul mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahilan qattu. Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang jahil sama sekali. Kalau memang ada seorang yang bodoh mau diangkat menjadi walian, walau ittakhadahu la'allamahu, pasti Allah akan memberikan ilmu terlebih dahulu. Artinya ingat, mau menjadi wali syaratnya harus belajar yang giat, harus berilmu, baru kemudian insya Allah menjadi wali-wali Allah. Ini sikap beliau di hadapan ilmu. Jadi kalau dikatakan wali nggak heran, karena memang bagaimana sikap beliau di hadapan ilmu luar biasa. Kemudian kalau kita mau melihat bagaimana ilmu, ini waktunya sebetulnya nggak cukup ya, karena sirah beliau betul-betul seperti lautan. Tapi kita ambil yang penting-penting aja, yang mungkin bisa kita tiru. Di antara sikap beliau, bagaimana perhatian beliau terhadap tamu. Ini luar biasa. Diakui, rumah beliau itu terbuka 24 jam bahkan. Kalau ada tamu membutuhkan apapun, akan menuju rumah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ini karena beliau tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Beliau landaskan dari itu. Karena itu kemudian beliau menghargai tamu. Kemudian beliau juga orang yang dermawan. Kedermawanan beliau itu luar biasa, sampai-sampai seakan-akan beliau nggak takut fakir. Kalau memberi luar biasa. Dan ini karena beliau mengikuti datuk mereka, mengikuti datuk beliau. Karena datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk paling dermawannya manusia. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadukum wa huwa ajwadu minar rihil mursalah wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling loman, diikuti oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Karena itu Sayyid Muhammad ini kalau sudah ada tamu nggak mungkin keluar dari rumahnya kecuali membawa oleh-oleh. Pasti. Jadi nggak mungkin keluar dari rumahnya kecuali bawa oleh-oleh. Kalau dia pedagang, kalau dia orang biasa, bukan orang yang berilmu, maka Sayyid Muhammad akan memberikan uang. Itu paling tidak 200 real, 400 real, 1 juta, 1.500.000 uang sini, itu diberikan setiap orang. Paling tidak 200 real atau kurang lebih 700.000 yang beliau berikan. Setiap tamu mendapatkan itu. Lebih-lebih lagi kalau murid, kalau santri, maka akan mendapatkan kitab berjilid-jilid. Jadi jangan kaget ya, kalau melihat murid Sayyid Muhammad al-Maliki kitabnya luar biasa, jangankan muridnya, kita yang bertamu, kitab kita luar biasa dari beliau. Jadi kalau murid-murid sini mungkin punya rak ya, ada rak yang dibuat kitab, itu sekali aja ke Sayyid Muhammad penuh udah rak itu.
Udah dapat belasan jilid kitab dari beliau Sayyid Muhammad bin Alawi. Lihat kedermawanan beliau bagaimana, luar biasa. Beliau tidak melakukan itu karena selalu mengikuti datuk beliau. Oleh karena itu mari kita selalu mencermati bagaimana sikap, bagaimana sifat-sifat daripada guru-guru kita, karena kita yakin sikap mereka, sifat mereka selalu mengikuti guru-gurunya. Kita lihat bagaimana Abu Yal Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Ridha bin Hasan Baharun, kita lihat bagaimana sikapnya. Bagaimana perhatian beliau kepada murid, pada santri, bagaimana perhatian beliau kepada ilmu, kepada guru-gurunya, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana keberanian mereka, bagaimana ini harus kita tiru karena kita yakin beliau mengambil dari gurunya, diantaranya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad mengambil dari gurunya, diambil dari gurunya, terus bersambung sampai zat yang memiliki banyak sifat yang terpuji, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan di tempat ini, di majelis ini, mudah-mudahan dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya kita mencintai mereka, guru-guru kita, dan kita berusaha untuk berbakti kepada mereka, kita berusaha untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat mereka, dan insya Allah Allah memudahkan kita untuk mengikuti sifat-sifat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap mereka, dilapangkan makamnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan, selalu ditampakkan amalan-amalan mereka, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran ilmu. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, walaupun di Makkah beliau terbatas, nggak bisa menerima murid banyak karena banyaknya tekanan. Bukan karena beliau nggak mau menerima, tapi banyaknya tekanan karena di sana tahu sendiri akidahnya berbeda dengan kita. Akan tetapi beliau melebarkan sayap dakwahnya. Karena itu beliau terus mencermati, baik di Malaysia, baik di Indonesia, baik di negara-negara yang lain. Beliau lihat kalau ada tempat yang bisa dijadikan pesantren untuk menyebarkan ilmu, beliau buat. Di antaranya pondok kita, Darul Lugha wad Da'wah. Ini nggak muncul, nggak terwujud kecuali karena beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menganjurkan kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, karena melihat bagaimana sikap Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sifat tawadhu beliau, bagaimana kegigihan beliau dalam berdakwah, maka Sayyid Muhammad melihat ini orang cocok untuk melebarkan sayap dakwah. Karena itu kemudian selalu dibantu. Karena itu pondok ini nggak bisa lepas daripada sumbangsih daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan belum lagi pondok-pondok yang lain. Mudah-mudahan amalan ini selalu ditampakkan kepada beliau, membahagiakan beliau di makam beliau. Amin amin ya rabbal. Hadza ma aqul lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.